Xiaomi baru aja merilis Mi 11 beberapa waktu lalu dengan hype yang sungguh luar biasa. Dan kalau kalian pikir dengan lahirnya Mi 11 maka berhenti sudah varian Mi 10, kalian salah. Karena nyatanya di India, Xiaomi baru aja merilis Mi 10i sebagai pembuka awal tahun 2021. Sedikit clue aja, kalau HP ini bisa jadi harapan buat kalian yang lagi nungguin Redmi Note 9 Pro 5G China masuk resmi ke Indonesia. Kok bisa? So langsung aja subscribe biar nggak ketinggalan update terbaru di industri teknologi berikutnya. Kalau udah, let's get started. Xiaomi Mi 10i ini resmi diperkenalkan di India sebagai pembuka awal tahun 2021. Sepertinya ini adalah varian terakhir dari rangkaian Mi 10 yang mulai dirilis tahun lalu. Jika dilihat dari bodinya, sekilas gue jadi inget dengan Xiaomi Mi 10T Lite. Bentuk kameranya, warnanya, tombol powernya, sampai dengan pansolnya. Mi 10 ini juga sama-sama dilapisi oleh kaca Gorilla Glass 5 depan belakang. Pada bagian depan, Mi 10i ini menggunakan panel layar IPS 120Hz dengan teknologi Adaptive Sync. Teknologi ini akan menyesuaikan refresh rate layar sesuai dengan kebutuhan agar lebih hemat baterai. Sebagai contoh, saat digunakan untuk menonton film, TV, dan playback video, layar akan otomatis menggunakan refresh rate maksimal 60Hz. Karena memang pada umumnya video hanya menggunakan frame rate di bawah 60 frame per second. Jadi bakalan sangat mubazir jika menggunakan refresh rate 120Hz untuk menampilkan gambar 60 fps. Dan sebaliknya jika digunakan untuk kebutuhan gaming, layar akan berubah menggunakan refresh rate 60, 90, atau 120Hz. Tergantung dari game tersebut menggunakan grafis dengan FPS berapa. Dan untuk sosial media akan menggunakan refresh rate 120Hz. Buat kalian yang gamers banget, layar ini juga sudah menggunakan touch sampling rate 240Hz yang bakalan sensitif banget mengikuti pergerakan jari kalian. Dilengkapi juga dengan motor getar linear untuk menghasilkan getaran yang lebih natural. Balik ke layar tersebut beresolusi Full HD+, rasionya 20:9 dengan screen space sekitar 85%. Dilengkapi dengan sertifikat Wi-Fi L1, mendukung HDR10 dan HDR10+, mendukung tingkat keredupan layar sampai 1 nits aja, punya mode baca e-paper, dan punya punch hole yang kecil. Gua rasa layar ini udah yang paling oke di segmen menengah. Mungkin udah ada sih yang pakai panel AMOLED, tapi belum tentu punya refresh rate dan sampling rate yang tinggi serta mendukung beberapa spesifikasi dan sertifikasi barusan. Fitur-fitur Mi 10i juga bisa bikin makin advance penggunaannya, seperti contoh sensor ambient light 360 derajat yang berguna buat menyesuaikan tingkat kecerahan layar meskipun cahaya terangnya berada di belakang ponsel. Ada juga speaker stereo lengkap dengan jack audio 3,5 mm, pemindai sidik jari di tombol power, infrared blaster, sertifikasi tahan percikan air IP53, dual band satellite navigation, dan menjalankan MIUI 12. Di bagian jeroan, Mi 10i menggunakan SoC Snapdragon 750G 5G 8nm. SoC ini cukup badas di kelas menengah karena didukung oleh CPU Kryo 570 Gold yang basis core CPU-nya adalah Cortex A77 yang juga jadi basis core CPU Kryo 585 Gold di Snapdragon 865. Bahkan Snapdragon 765G aja basis core performance-nya masih pakai Cortex A76. Dua buah inti CPU Kryo 570 Gold tersebut mampu berjalan dengan kecepatan sampai 2,2 GHz. Dan untuk kebutuhan yang ringan dipercayakan pada 6 buah inti Kryo 570 Silver 1,8 GHz. Untuk menghandle keperluan grafis dipercayakan ke GPU Adreno 619. SoC ini gue yakin bakal maksimal banget potensinya karena ditandemkan dengan tipe RAM LPDDR4X dan storage UFS 2.2.
RAM LPDDR4X punya kecepatan transfer data sebesar 4266 megabit per second, sedangkan UFS 2.2 punya 2 kali kecepatan UFS 2.1. Gak heran kalau dengan kombinasi ini bisa dapetin skor AnTuTu benchmark sampai 329.000 lebih. Unggul tipis dari Snapdragon 765G. Begitu juga dengan skor Geekbench-nya. Skornya unggul dari Snapdragon 730G dan 765G khususnya di tes single core-nya. Itulah dia, kenapa menurut gue layar 120Hz nggak bakal mubazir karena dapur pacunya aja sekenceng itu. Dan tentu aja dia mendukung gaming 120 fps untuk game-game yang sudah mendukung. Meskipun kenceng, soal panas gue rasa udah nggak perlu khawatir lagi karena Mi 10i sudah dilengkapi dengan built-in cooling system dengan 11 titik sensor pendeteksi panas. Baterainya berkapasitas 4820 mAh, bakal semakin memanjakan kalian yang pengen ngegame dengan durasi lama. Kalau baterainya sudah habis tinggal cas aja, kurang dari sejam buat isi penuh baterainya. Hal ini berkat teknologi pengecasan dual split charge. Adapter charger 33 watt juga sudah include dalam kotak pembelian. Beralih ke sektor kamera, inilah yang menjadikan Mi 10i ini berbeda dari Mi 10T Lite. Karena walaupun sama-sama menggunakan 4 buah sensor kamera utama, Mi 10i dibekali sensor primer yang resolusinya lebih besar, yaitu 108 megapiksel ISOCELL HM2. Walaupun resolusinya besar, ukuran sensor ini lebih kecil dan tipis dari generasi sebelumnya, namun tetap bisa menangkap cahaya dengan lebih baik. Untuk menangkap gambar dalam kondisi gelap, sensor ini akan menggunakan teknologi 9-in-1 pixel binning yang mampu mereplikasi 9 titik pixel pada sensornya menjadi 1 titik pixel berukuran lebih besar sehingga tangkapan cahaya bisa jauh lebih banyak. Tentunya hal ini akan menurunkan resolusinya. Sensor 108 megapiksel tersebut ditemani oleh sensor 8 megapiksel ultrawide, 2 megapiksel macro lens, dan 2 megapiksel depth sensor. Mi 10i ini mendukung perekaman video hingga resolusi 4K. Tersedia juga dukungan super makro video, foto video clone, long exposure mode, dual video mode, time-lapse selfie, AI skyscaping, cyberpunk mode, dan lain-lain. Kemudian di depan ada sensor selfie dengan resolusi 16 megapiksel dengan dukungan perekaman video Full HD yang dilengkapi dengan electrical image stabilizer. Di awal video ini gue sempat ngebahas kalau HP ini bisa jadi harapan buat kalian yang lagi nungguin Redmi Note 9 Pro 5G China buat masuk resmi ke Indonesia. Karena pada dasarnya HP ini adalah Redmi Note 9 Pro 5G China yang dibalut dan ditempatkan di bawah bendera Xiaomi di lini Mi Series-nya. Dengan nama Mi 10i, maka rasanya jauh lebih masuk akal daripada menjual Redmi Note 9 Pro 5G di negara-negara yang sebelumnya sudah ada Redmi Note 9 Pro varian 4G. Penyebutannya akan jauh lebih simpel. Dan karena berada di bawah lini Mi Series, yang mana adalah lini flagshipnya Xiaomi, HP ini bakalan lebih menarik daripada dirilis di bawah bendera Redmi. Kapan lagi coba punya HP Mi Series dengan harga 4 jutaan. Dan by the way, Mi 10i ini punya 3 varian yang dijual resmi di India. Bandrolnya mulai dari Rp20.999 atau sekitar Rp3.981.000 untuk varian 664, Rp21.999 atau sekitar Rp4.171.000 untuk varian 6128 dan Rp23.999 atau sekitar Rp4.550.000 untuk varian 8128. Meskipun lebih tinggi dari harga resminya di Tiongkok, tapi semoga aja harga resminya di Indonesia akan lebih murah. Sayangnya sampai saat video ini dibuat, Xiaomi Indonesia belum mendaftarkan perangkat ini di situs TKDN. Jadi sepertinya perangkat ini belum masuk tahap produksi. Dan kalaupun nanti ya dijual resmi di Indonesia, paling cepat mungkin bulan Maret 2021. Semoga aja bisa lebih cepat sih. Oke guys, segitu aja video kali ini. Kalau misalkan ada pertanyaan atau tambahan informasi, langsung aja drop di kolom komentar. Like kalau kalian suka dengan video ini atau silahkan dislike aja. Kalau kalian nggak suka, jangan lupa subscribe. Ari pamit dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye guys.